Sahabat Shalom, Selamat shalom. selamat pagi. Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini kita ibadah Sabat, hari yang sudah ditentukan dan pencipta alam semesta ini. Pada hari ketujuh itulah Tuhan berhenti untuk memberkati karya ciptaan. Berkat itu adalah kehidupan damai sejahtera. Jadi siapa saja yang menghormati akan Sabatnya, hari yang ditentukan Tuhan ini, yang ditukik di loh batu pertama, maka orang itu akan mendapat berkat, akan terima namanya kesehatan, kedamaian, dan kehidupan. Itulah isi kitab suci. Pagi ini kita belajar bersama-sama, terambil daripada Yehezkiel. Yehezkiel 18 ayat 1 sampai ke 32. Sekali lagi, pagi ini renungan kita hari Sabat ini terambil dari Yehezkiel 18 ayatnya 1 sampai ke 32. Silakan dibaca yang keras, yang mendengar, yang mencatat. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Yahweh kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar haid, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang-orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh. Tetapi kalau dia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan suatu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Yahweh, bukankah kepadanya pertobatan supaya ia hidup? Jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang-orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi, ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang
dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, dia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanku yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Yahweh, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan menjadi batu sandunganmu yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan kembalilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Hai kaum Israel, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Yahweh, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Haleluya, bertobatlah supaya kamu hidup. Ada kata dosa. Sampai saat ini hanya sekedar orang mengucapkan dosa-dosa tapi tidak tahu apa itu dosa. Ditulislah kurang lebih 2600 tahun yang lalu, dicatatlah namanya seorang keturunan iman, adalah namanya Yeskiel. Dicatat di sini bahwa setiap manusia akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Kalau kita baca namanya Yeskiel ini, ya, ini posisinya mereka, ini orang Israel di mana? Apakah mereka masih ada di Israel atau sudah pembuangan? Seorang pembaca yang meneliti kitab suci, dia pasti tahu bahwa Yeskiel ini dalam pembuangan. Kalau orang meneliti kitab suci itu, dia tahu betul-betul kenapa bangsa Israel ini dibuang. Pasti dia akan tahu kenapa harus dibuang. Bukankah bangsa Israel ini dikeluarkan dari Misraim, bawalah di tanah perjanjian, saudara. Waktu dia bawa di perjanjian itu dilengkapi namanya hukum. Hukum itu apa? Yaitu namanya Taurat. Kelima kitab adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulang. Ini yang dimaksud namanya hukumnya tuh Tuhan. Makanya sampai saat ini pun di mimbar merimba berkuak-kuak itu apa itu dosa. Mereka tidak tahu itu apa dosa. Makanya mengatakan bertobatlah. Bertobat itu maksudnya apa? Kalau orang pembaca dari Kejadian sampai Wahyu, pasti dia tahu, saudara, apa yang dilakukan oleh namanya orang-orang Israel ini. Dari namanya keluar dari Israel itu selama di padang pasir 40 tahun itu dosa dan dosa, saudara. Maksud itu mereka melanggar, saudara. Mereka nolak perkataan Tuhan. Mereka mau kembali namanya di Misraim. Akhirnya apa? Selama 40 tahun yang jutaan orang tadi ini tidak masuk tanah Kanaan. Yang masuk itu adalah keturunan mereka. Kenapa mereka tidak masuk? Kenapa mereka mati di padang pasir? Seorang peneliti, seorang pembaca pasti dia tahu. Ya? Pasti dia tahu, saudara. Kenapa harus mereka mati di padang pasir? Jangankan namanya orang-orang Israel ini, orang-orang awam ini, Moses sendiri pun dia tidak masuk, saudara. Moses itu tidak masuk, saudara. Kenapa Moses itu tidak masuk? Dijelaskan dalam kitab suci. Bagaimana pada waktu itu Tuhan memerintahkan Moses itu supaya berikan air dari gunung ini. Apa yang dikatakan Moses? Ini sepele sekali loh, saudara. Perkataan Moses itu sepele sekali. Tapi akhirnya Moses sendiri pun tidak masuk. Ya. Kenapa dia tidak? Karena dia melanggar, saudara. Bagi manusia sepele, tapi di hadapan Tuhan tidak sepele. Makanya saya mengatakan berulang-ulang, suatu saat nanti ada pengadilannya. Ya. Makanya saya mengatakan saya teliti kitab suci bertahun-tahun ini, ya. Selama 23 tahun ini sudah 182 kali saya baca. Jadi sehingga saya tahu isi kitab suci. Ya, jadi setiap surat itu kan saya catat itu apa yang dilakukan oleh Israel ini. Ya, coba. Kalau kemudian hari nanti ada orang bilang bahwa Taurat tidak berlaku, ini ajaran siapa? Ya, ini adalah penyesat ini dari generasi ke generasi. Dari namanya orang Israel keluar dari Misraim menuju tanah Kanaan, itulah dosa dan dosa. Ya. Dosa itu dijelaskan
adalah melanggar hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan itu adalah namanya Tauratnya. Kita Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Hanya persoalan sekarang ini, yang miliaran orang di kolong langit tidak mau namanya menyenggol kitab suci. Sepertinya pada waktu membaca kitab suci ada penghalang di situ. Ada malas, mau baca saja pun satu ayat, satu pasal sudah perih matanya. Dan yang lucu-lucunya termasuk saya juga dulu sebelum saya cerita, saya sudah tahu kok. Ya, pokoknya dalam nama Yesus surga. Mau apapun kita lakukan di sini, mau campur adukan antara adat dan lain sebagainya, sudah surga lah, sudah. Ya. Itulah orang-orang yang tidak pernah meneliti kitab suci ini. Ya. Coba kan, dari namanya pemimpin-pemimpin di mimbar itu sampai apalagi jemaatnya. Jemaatnya hanya nganga saja kan gitu kan. Dia cepat-cepat Pak Pendetanya dia bawa, dia baca kitab suci, dia sendiri pun udah. Coba kan, amin, dia pulang, dia bilang itu sudah surga. Tapi kalau isi kitab sucinya tidak demikian. Tadi kan kita sudah baca, itu kan 32 ayat. Makanya perlu sekali namanya jemaat dan pendengar di luar sana, coba mencatat. Kalau kita baca namanya Yeskiel ini, ada 48 pasal. Ya, jadi Yeskiel ada 48 pasal. Perlu sekali, makanya saya berulang-ulang kali sering saya sampaikan kepada jemaat maupun pendengar di luar sana, marilah kau baca ini, ambil waktu betul-betul, bacalah dari Yesaya, baca juga Yeremia. Kalau bisa ambil waktu, masa sih 3 hari, 1 hari itu bisa nggak dari Yesaya ini baca yang 66 pasal ini? Bisa nggak? Sangat bisa. Kalau engkau punya kemauan, sehingga engkau tahu ini apa yang dikatakan oleh namanya nabi-nabi ini. Jadi saya mengatakan ada nabi-nabi, 3 nabi berurutan ini adalah namanya Yesaya, Yeremia, dan namanya apa? Yeskiel. Terakhir namanya Yeremia ini, saudara, babak nabi yang paling babak belur adalah namanya Yeremia ini. Bagaimana Yeremia ini berusaha supaya namanya orang Israel kembali ke hukumnya Tuhan, tapi mereka berontak, saudara. Akhirnya berontak. Zaman Nebukadnezar ini, jadi raja terakhir, saya teliti ini, adalah Raja Sedekia. Terakhir sudah ini, akhirnya Sedekia pun ditangkap, dicongkel 2 matanya, dibuang ke Babel. Ya. Jadi namanya Yeskiel tadi, ini zaman Yoyakin, saudara, digaruk. Digaruklah dia ini dengan teman-temannya, buanglah ke Babel. Apa yang terjadi? Kalau kita baca, dari Yeskiel pertama itu sampai selanjutnya karena 48 pasal, ini pemberontakan demi pemberontakan, saudara. Coba kan, sudah ada saja di pembuangan, pemberontakan demi pemberontakan, saudara. Ya, coba kan. Makanya saya mencatat di dalam ini, jangan berpikir-pikir sudah bapaknya nanti sudahlah yang rajin dia ibadah, yang rajin baca kitab suci, nanti dia selamatkan anaknya. Ntar dulu. Sebentar dulu, saudara. Ini kan jelas, ini beritahu kalau kitab suci yang kita pegang ini itu tidak ada judulnya. Jadi judul-judul ini sebenarnya dikasih lembaga kitab ini Indonesia. Bagus nggak kalau dikasih judul? Oh bagus, bagus kan? Sehingga judulnya kalau kita baca di bawah, kita lebih mengerti, gitu. Jadi bagus. Kalau aslinya kan tidak ada judul. Polos saja kan gitu, tidak ada judul gitu kan. Jadi tidak salah juga lembaga kitab Indonesia dikasih judul supaya orang itu lebih memahami. Ya. Jadi sangat jelas yang kita baca, setiap manusia akan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri apa yang dia lakukan. Tidak mungkin saya yang salah saya limpahkan kepada anak saya Eva dan Ina. Ya, coba begitu juga, ya, kesalahan mereka tidak mungkin juga saya tanggung. Makanya seorang bapak, seorang imam dan rumah tangga ini, makanya didoktrin anaknya. Dia doktrin anaknya dan dia ajak anaknya untuk mereka baca kitab suci. Gitu? Supaya mereka punya pemahaman benar-benar yang baik. Ya. Tidak mungkin saya baca kitab suci, itu saya biarkan anak-anak saya, mereka tidak hiraukan, kan gitu. Terus nanti saya yang menyelamatkan mereka. Tidak demikian. Makanya kalau engkau baca mundur ke belakang, Yeskiel 14 ayat 14 yang kencang.
Yeskiel 14 ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Noah, Daniel, dan Hiob, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Kan sangat jelas di situ, ya. Coba pada waktu namanya pengadilan nanti, kelasnya Hiob, ya. Hiob jadi di sini kitab suci ini kan sudah rusak betul-betul kitab suci yang kita pegang ini. Nama-nama sudah diganti semua ini, saudara. Makanya kalau orang Israel ini, saudara, melihat kau ganti namanya Mose jadi Musa, kan begitu kan? Coba namanya Yosef jadi Yusuf, kan begitu kan? Ini orang-orang tidak meneliti lagi. Makanya saya mengatakan kitab yang dipegang, yang dicetak lembaga kitab Indonesia disalin dari Eropa, dari Inggris. Tidak direvisi ini dari generasi ke generasi, dibiarkan saja sampai saat ini. Coba, malah sebaliknya sekarang mendengar namanya Taurat ini mereka benci banget, sudah. Buang itu, tidak berlaku lagi. Apa-apaan orang sahabat-sahabat itu sesat dia. Mendengar nama Yahweh dihujat-hujat, coba. Nama Yahweh itu banyak sekali, ini banyak sekali korban-korbannya, saudara, yang menghujat nama Yahweh. Padahal namanya lembaga kitab Indonesia masih disisakan di kamusnya di belakang. Coba, saudara, karena mereka tidak tahu bahwa Yahweh itu masih ada. Kalau ditanya sama mereka ini, coba sampai pendetanya saya tanya, itu kenapa sih Tuhan huruf besar semua? Kenapa sih Allah huruf besar semua? Dia bingung, dia menanya menjawabnya. Kenapa itu juga dia tidak pernah teliti kitab suci ini. Kalau ditanya saya tahu, karena saya baca setiap hari 23 tahun ini tanpa berhenti. Ini kan saat saya teliti kitab suci ini. Sehingga benar-benar saya ajak kedua anak saya ini dengan istri saya supaya mereka hari-hari itu dibacalah kitab suci ini. Karena tidak mungkin nanti lu menolak hukumnya Tuhan terus saya menyelamatkan, tidak mungkin. Karena sangat jelas tadi yang kita baca tadi ini. Kalau kita baca lagi Yeskiel 20 ayatnya 10, 11 sana, bagaimana bangsa Israel ini keluar dari Misra menuju tanah Kanaan, namanya dilengkapi namanya hukumnya tuh Tuhan satu orang. Namanya Yeskiel 20 ayatnya 11 10 sampai 11. Aku membawa mereka keluar dari tanah Misraim dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitakan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Karena hukumnya Tuhan ini ditulis dalam perjalanan. Jadi Taurat ini ditulislah dalam perjalanan itu supaya namanya orang Israel itu mematuhi namanya hukumnya Tuhan. Makanya saya sudah teliti kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah saya ketemukan satu pasal, satu ayat supaya namanya hukum atau Tauratnya Tuhan dibuang. Makanya berulang-ulang kali saya akan angkat terus ini supaya ada menanggapi. Mereka pakai senjatanya mereka, Efesus 2 ayat 15. Ini kan konyol. Coba mereka pakai pasal itu. Coba tidak baca yang lain. Coba kalau mereka baca yang lain, tidak mungkin itu mereka berani bahwa namanya hukumnya Tuhan atau Tauratnya dibuang. Ini adalah penipuan yang luar biasa, sampai detik ini. Coba kan, coba mau kita percaya mana sekarang ini? Yang ada di kolong langit, Kristen sendiri berpecah-pecah. Coba kan, ada yang masih lakukan sabat. Sudah ada sekarang kan namanya Yahweh, sudah mereka juga sadar. Tapi kan masih ada juga yang bertahan. Coba, yang bertahan ini bukan berdasarkan namanya isi kitab suci. Coba, kalau sudah tidak berdasarkan isi kitab suci, tadi kita sudah jelas. Kita sudah dengar bersama namanya Yeskiel 18. Coba kan? Makanya Yeskiel 20 tadi yang dibacakan oleh Ibu Ana tadi, dia sudah perlengkapi mereka dengan hukumnya Tuhan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Ini dia yang disimpankan mereka ini sampai saat ini. Kalau kita baca selanjutnya di bawah ayat 19-20. Ayat 19-20 tadi Yeskiel 20. Akulah Yahweh Tuhanmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui
bahwa akulah Yahweh Tuhan. Coba sekarang ya, itu tanda perjanjianku kekal adanya. Kalau orang meneliti kitab suci ya saudara ya, meninggalkan Sabat itu bukan hukuman ringan, sangat berat dan sangat berat. Coba kan, maka suatu saat nanti akan kita berhadapan dengan Tuhan. Suatu saat nanti akan diadili ini manusia yang ada di kolong langit ini. Ya, coba saudara. Nggak usahlah kita jauh-jauh nanti sampai nanti kiamat ini, pada waktu nafas ini sudah nggak ada, tak begitu kita sudah tahu loh di situ saudara. Apakah selama ini di bumi ini kita benar atau enggak? Atau malah kita jadi musuhnya Tuhan? Makanya kalau kau baca Luka 16 di sana, itu ada orang kaya dengan orang miskin. Coba, bagaimana orang kaya ini pesta pora, dia tidak mengurus tadi orang-orang. Tadi kan kita sudah ngomong, ya. Orang-orang benar itu kasih makan orang yang lapar dan lain sebagainya. Kan begitu deh yang kita baca tadi. Tapi kalau kita baca namanya Luka 16 di sana, ada seorang kaya dan seorang miskin bernama Eliasar yang sudah diganti namanya Lazarus ini saudara. Coba ini adalah dosa-dosa ini tanpa disadari yang sekian orang di bumi ini. Kenapa tidak disadari? Karena membaca kitab suci saja pun malasnya ampun-ampun. Coba. Dia pergilah minggu, dia tenteng-tenteng kitab sucinya, dia cepat-cepat Pak Pendetanya, sudah dia merenungan, jadi itu sampai ngantor-ngantor, dia pindahkan tempat tidurnya saudara. Ya? Ini pengalaman saya dulu saudara. Coba kan, disadarkan Tuhan tahun 2000 itu saya baca kitab suci sampai secara ini kan 182 kali. Ya? Itulah yang menyadarkan, ya? Sehingga ini saya khotbah ini dari mimbar ini ke YouTube. Ya, ternyata di YouTube juga banyak orang yang merespon juga, ya. Coba kan, tapi merespon itu paling tidak, ya adalah orang-orang itu yang memahami, dia tidak bosan, mungkin dia dengarin khotbah dan dia catat. Waktu dia catat, saya yakin setiap khotbah orang itu akan dengar lagi, yakin itu, ya. Tapi kalau orang sudah ditentukan mati, mendengar begini saja pun sudah maki-maki, apa itu Yahweh itu setan lah, nama setan. Banyak di YouTube itu ada orang mengatakan, dia bilang nama Yahweh itu nama setan. Coba saudara, ini orang Kristen saudara. Coba yang salib, yang gede-gede banget. Padahal di kitab sucinya masih ada katanya Yahweh. Apakah ini diampuni ini yang orang-orang namanya menghujat nama Yahweh itu saudara, itu dosa kekal. Saya mau beritahukan, tidak ada pengampunan saudara. Siapa saja di kolong langit itu membenci nama Yahweh ini, bukan saya saudara. Makanya perlu sekali jemaat maupun dengar ini, ambillah juga keputusan ego baca kitab suci ini, ya. Sehingga apa yang kita baca tadi ini dia bertanggung jawab nanti, ya, kepada Tuhan. Ya, jangan kalau udah bapak saya kan sudah baca kitab suci, terus anak-anaknya nebeng sini, nggak bisa begitu. Kagak bisa begitu saudara. Makanya tadi sudah dibacakan oleh Ibu Ana. Tapi apa yang terjadi kalau kita baca ayat 21? Ya, coba kan. Tadi kan dia mengatakan dia berikan namanya hukumnya Tuhan dengan Sabat ya. Tapi ayat 21 mereka tidak peduli. Ini orang Israel saudara. Coba baca. Baca. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Coba saudara, membangkang saudara. Ini bangsa pilihannya, biji matanya membangkang saudara. Coba kan sangat jelas ini. Makanya saya mengatakan kalau kau baca namanya 40 pasal Yeskiel ini kan sangat jelas loh saudara. Ya? Bagaimana Nabi ini supaya orang Israel itu kembali kepada hukumnya Tuhan. Tolonglah kembali kepada hukumnya Tuhan. Tapi tetap namanya mematuhi. Mereka sepelekan saudara. Mereka sepelekan Sabatnya. Mereka sepelekan hukum. Itulah yang terjadi sampai saat ini saudara. Miris saudara. Melihat keadaan seperti itu sekarang, makin jahat saja manusia yang ada di kolong langit ini. Tidak pakai lagi otaknya yang waras saudara. Kenapa seperti itu? Karena sudah di doktrin ini yang dari generasi ke generasi tadi dosa ini sampai saat ini. Coba kita lihat sekarang ini saudara. Kristen itu berapa alirannya?
terpecah-pecah di kolong langit ini, saudara. Ya, coba kan antara Katolik dengan Protestan ini, saudara. Makanya Protestan ini kan besarnya dari Swiss sampai di Swiss sampai Amerika kan gitu kan. Makanya kemarin temannya Ibu Ana ini kan ada di Swissan. Sampai dia bilang ini pusatnya dulu Kristen Protestan itu pusatnya di Swiss. Katanya Ibu Ana, Mbak Ana, di Swiss itu sudah tidak ada lagi katanya. Orang Kristen nggak ada. Sudah di sini itu gereja-gerejanya dijual. Ateis semua di sini, Pak, Bu, kan gitu nggak ada. Padahal itu besarnya dia namanya Kristen dari Swiss, saudara. Kenapa seperti itu sudah tersebar di Eropa? Karena ini yang kita salin dari Eropa ini sudah ngawur dari awalnya. Makanya sekarang King James namanya ini yang dipakai Eropa dari Inggris sampai Amerika, ya. Sampai sekarang mereka sadar, saudara. Kalau kitab suci yang mereka tulis dulu itu mereka membohongi sekian orang. Makanya sekarang mereka kembali tidak pakai Yesus lagi, mereka pakai Yesua, saudara. Dia sadar. Gitu loh, Pak. Makanya dia revisi namanya kitab sucinya. Makanya nama Yahweh situ dulu dikasih namanya Lord, nggak ada lagi sekarang Lord. Dia kembalikan nama Yahweh. Coba saudara, sadar dia ini. Ya, Indonesia ini masih kepala batu. Kalau diomongin malah ngeyel. Iya lo kalau baca kitab suci, kalau nggak baca gimana? Lo saya ini kan baca setiap hari. Saya mencatat ini. Ya, ini catatan bukan karangan dari kepala saya. Ini ada isi dalam kitab suci ini yang dipegang miliaran orang ini. Coba saudara, ya. Jadi mereka berontak. Jadi kalau ada orang bilang zaman sekarang ini makin baik, bukan. Makin jahat saja manusia ini kalau berdasarkan namanya isi kitab suci. Tapi kalau di mimbar, oh mereka yang paling nantilah masuk dalam surga. Bagaimana lu masuk surga? Kalau lu tabrak namanya hukumnya Tuhan. Di dalamnya, aku datang itu bukan meniadakan Taurat 1.1 iota. Ingat baik-baik ya. Orang akan bertanggung jawab nanti. Ya, coba kan. Loh, ini perkataannya Tuhan sendiri loh. Waktu Tuhan Yahweh ini menjadi anak manusia, dia mengatakan, aku datang di bumi ini bukan meniadakan 1.1. Siapa saja yang meniadakan 1 titik, dia akan bertanggung jawab. Coba kalau kita baca namanya Matius 5 ayat 19, coba yang kencang. Supaya ini pendengar, kalau ini juga ini tidak takut juga, saya tidak tahu cepat atau lambat ini bumi akan lenyap. Coba ayat 19. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ini dipoles-poles seolah-olah masih rendah. Kalau tulisan aslinya itu dilemparkan ke neraka. Siapa saja yang meniadakan 1.1 iota, dia akan dilemparkan neraka. Itu tulisan aslinya, saudara. Ya, coba. Tulisan aslinya begitu. Ya. Mau ikutin perkataan dari mimbar atau kita ikutin namanya isi kitab suci. Gitu? Makanya saya tidak peduli kok biar nggak ada teman, saya tidak peduli. Ya. Makanya sekarang malah di YouTube ini kan dia mau terima tidak terima terserah. Makanya kalau ada komen-komen itu jangan kau komen pakai otak sendiri. Pakailah namanya pasal dan ayat. Gitu? Pakai ayat dan pasal itu baru saya angkat jempol. Kalau namanya tabiat-tabiatmu yang kau dapat selama ini dari pengajar-pengajarmu yang udah sesat ini, ya saya nggak terima. Kalau kau komentari pakai pasal dan ayat itu baru saya angkat jempol. Ya? Ada juga yang komentari ini nggak memadai, nggak usah ditanggapin kan begitu loh. Ya? Cobalah kalau ada namanya komen-komen itu, kalau namanya Ibu Ana ini mengejar orang, saudara. Ya? Kenapa dia kejar-kejar sampai orang itu tidak bisa ngomong lagi? Karena Ibu Ana kan bacalah tiap hari kitab suci ini. Ya? Sehingga kalau ada komentari dia begini-begini, dia kejar pakai pasal. Nah itu baru benar. Berarti Ibu Ana itu pasti baca kitab suci tiap hari. Jadi namanya kebenaran itu, tadi kan bicara juga yang dibacakan tadi oleh saudara Ina tadi itu, kata kebenaran yang dimaksud itu adalah namanya hukum. Karena memang nabi-nabi ini, dari nabi manapun, sampai terakhir itu, Nabi Zakaria atau Meliaki ya, ini kan urutannya nabi. Jadi nabi-nabi ini, nabi namanya Kagai,
Kagai ya, bukan Hagai. Karena kan diperkosa-kosa, ditulang-tulang itu huruf-hurufnya. Dari nama Kagai ada namanya Zekaria, namanya Maliaki. Ini sejaman loh saudara. Ya, sejaman mereka ada namanya di pembuangan saudara. Tidak pernah saya ketemu nabi manapun suatu saat nanti kitab Taurat dibuang. Nah, kalau kau buang kitab Taurat ini, suatu saat kau bertanggung jawab pada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah kompromi. Dia tidak suka namanya ajaran-ajaran manusia yang tidak ada dasar namanya sesuai isi kitab suci. Dia tidak kompromi. Dia akan menghukum nanti siapa. Jangankan lo ini bangsa Goim, ya. Kita ini kan dianggap bangsa binatang, ya. Ini anaknya biji matanya kekasih. Dia hajar. Sekarang gimana dia orang Israel? Mana namanya bait suci sampai sekarang? Kenapa bait suci ini belum dibangun? Kenapa sampai Yerusalem itu sampai rata dengan tanah, tidak ada sampai kosong manusia? Apakah Tuhan itu sudah dinubuatkan? Sudah dikasih tahu dari awal, tapi mereka ngeyel saudara. Makanya seorang pembaca, kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 12, ya, kalau kau baca dari 1 Raja-Raja 12 ini, ya, sampai 2 Raja-Raja 17 itu, karena 2 Raja-Raja 17 itu raja terakhir ini, ada namanya Raja Hosea. Jadi namanya utara itu digaruk. Namanya kerajaan Israel Utara itu yang beribu kotakan namanya Samaria ini digaruk sampai secara ini. Tidak tahu lagi ini. Makanya kalaupun dicatat dalam Injil itu ada namanya Rasul Saul ini, itu Rasul Saul itu dari namanya Benyamin. Antara suku dengan Benyamin ini dengan Yahuda ini mereka bersatu, tidak bisa. Inilah yang sisa. Sedangkan yang lain-lain ini, ya, apakah tadi waktu Yerobeam tadi kalau kita baca Raja-Raja 12 itu, apakah nabi-nabi tidak diutus? Sudah diutus, termasuk juga namanya Nabi Elia. Loh, Nabi Elia itu nggak mati loh saudara. Naik bulat-bulat saudara, ya. Jadi Nabi Elia itu naik, kalau kau baca namanya 2 Raja-Raja 2 karena dia naik bulat-bulat. Jadi dia tidak mengalami kematian saudara, ya. Ini Nabi sendiri pun juga dikejar-kejar. Apa kurang apa lagi? Aduh, kalian ini yang bilang itu apanya Yahweh, Baal itu juga dia juga penciptaan. Ayo kita adu. Sekalipun mereka nonton pada waktu itu, akhirnya apa? Apakah orang Israel itu terus mereka bertobat? Tidak. Dosa dan dosa akhirnya apa? Zaman namanya Raja Hosea ini, 2 Raja-Raja 17 di sana, karena itu ada 41 ayat. Kalau pendengar atau jemaat ini baca namanya 2 Raja-Raja 17, itu kan zaman Raja Hosea yang ada di Israel Utara ini, Samaria ini, kan terakhir mereka ini akhirnya digaruk, buanglah ke Asus, saudara. Dibuang sampai saat ini, kan gitu coba ya. Ini perbuatan mereka hampir sama lah yang dilakukan sekarang ini bangsa-bangsa ini. Ya, coba Kristen sekarang antara adat dengan kepercayaan dia campur aduk. Makanya sering saya katakan ini kalau orang-orang Subah ini kalau podu dia orang Kristen tapi podunya dia jalan juga ayamnya. Coba kan nanti dia lihat kan dia tilik namanya apa? Hati babinya atau dia lihat saimanunya kan dia lihat di sini kan ini meraku ini nih. Karena begini. Ini jadi jerah saudara. Jadi jangan berpikir-pikir yang menilik itu hati babi atau lihat-lihat itu hanya orang Sumba. Dicatat juga di dalam bagaimana namanya Nebukadnezar itu menilik hati babi. Ada nggak firman bahwa raja Babel menilik hati babi? Hati binatang maksudnya. Ada nggak? Coba Yeskiel 21 ayat 21. Supaya pendengar itu baca loh saudara, coba baca. Ya, mereka dari dulu memang itulah yang diadopsi ya sampai saat ini. Sekalipun juga katanya sudah punya Tuhan, tapi dia masih campur itu. Coba baca Yeskiel 21 ayat 21. Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu untuk melakukan tenungan. Ia mengocok panah, meminta petunjuk dari terafim dan menilik hati binatang. Coba ditilik-tilik. Dilihat-lihat kalau orang imamnya orang Marakun kan dia lihat-lihat gitu kan. Pada waktu kemarin saya di Jagang Arab untung nggak dimasukin ibu anak ini.
Jadi anak-anaknya dilihatin ayamnya dia, oh ini bagus, bagus katanya tuh, ya. Coba kan ini yang dilakukan loh saudara. Makanya saudara perlu sekali baca namanya 2 Raja-Raja 17 itu. Kalau engkau juga baca itu, kau tidak ngerti juga, kau tetap melawan. Ya ini kan ada peringatan tadi. Suatu saat nanti berhadapan Tuhan loh saudara. Hakimnya nanti, dia tidak pakai hakim orang lagi. Dia adalah Yahweh, itulah hakimnya. Yeshua adalah hakimnya. Jadi Yeshua itu siapa? Dia adalah Yahweh, itu menjadi hakim. Maka suatu saat nanti akan jadi raja satu-satunya namanya. Dia akan jadi raja apa? Ada tulisannya kan? Coba Zekaria 14 ayat 9. Ya, dia akan menjadi hakim nanti. Pada waktu dia jadi raja akan hakim. Coba Zekaria 14 ayat 9. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya, jadi Yahweh satu-satunya, namanya juga satu-satunya. Gak bisa namanya Yahweh kita ganti-ganti nama sembarangan. Karena dilarang tadi itu. Makanya 10 hukum Taurat itu kan dilarang. Jangan namanya menyebut nama Yahweh itu menyebut nama Yahweh saja pun sembarangan, apalagi kalau diganti dengan sembarangan. Akan bertanggung jawab suatu saat, ya. Akan bertanggung jawab suatu saat nanti saudara, hukumannya tidak akan ringan, ya. Makanya Ulangan 24 ayat 6 peringatkan kita di situ akan bertanggung jawab masing-masing, ya. Coba 1 Ulangan 24 ayat 6. Ulangan 24 ayat 6. Janganlah 16 ayat 16. Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Coba, misalnya 2 Raja-Raja 14 ayat 6. 2 Raja-Raja 14 ayat 6 akan bertanggung jawab sendiri. Jangan berharap-harap saudara, ya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Torah Mose, di mana Yahweh telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Setiap orang akan dihukum mati karena dosa pelanggarnya. Makanya perlu sekali ini mengajak keluargamu. Kalau engkau seorang ayah, ajaklah istrimu supaya istrimu itu baca setiap hari. Kalau ada anak-anakmu, ajaklah anak-anakmu ini supaya dia tiap hari itu membacalah kitab suci ini, supaya kita tidak dibodohi, supaya kita ini tidak tipu-tipu begitu. Coba kan, ya? Kita harus selidiki. Makanya kalau kita baca Yeskiel tadi 18 ayat 20, kalau kita tarik tadi dari Ulangan 24 ayat 16. Dengan ditulis juga Yeskiel di situ, Yeskiel 18 ayat 20 yang keras. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tanggung sendiri. Kata fasik ini, jadi saya mau jelaskan, kalau di luar sana kata fasik tidak dijelaskan. Kata fasik ini jangan berpikir-pikir itu di luar orang Israel. Jadi fasik ini dia sudah tahu perintah Tuhan, ada sabatnya, ada pondok daunnya, nama Tuhannya Yahweh segala macam. Tapi seenak perutnya dia ganti, itu namanya fasik. Tahu kebenaran tapi pura-pura tidak tahu, ditulikan telinganya. Coba dia keraskan hatinya. Lu kalau keraskan hatimu di hadapan manusia lain, tapi kalau kau keraskan hatimu di hadapan Tuhan, ini kita sudah baca tadi, ya. Makanya perlu sekali namanya Yeskiel 18 ini, karena itu kan 32 ayat dibaca. Makanya saya mengatakan, apalagi kalau kau baca namanya Yeskiel 5, pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu, jangan lu putus, supaya engkau tahu betul-betul bahwa Tuhan ini marah sekali. Makanya sudah diperingatkan, lo kalau terus-terus melulu begini, kau membangkang, suatu saat nanti, makanya ada namanya 1/3 perang, 1/3 penyakit, 1/3 namanya kelaparan. Makanya disisakan aja rambutmu ini, yang sisa ini pun juga tetap juga memberontak saudara, ya.
Jadi saudara itu harus baca. Kalau engkau baca, ini penipuannya dari generasi ke generasi sampai saat ini berjalan. Persoalannya kita ini kan cepat atau lambat kan mati. Coba kan, kalau sudah mati nanti baru nganga-nganga saudara, baru menyesal kan. Coba kalau kita baca namanya Luka 16 sana, coba ambil 30-31 terakhirnya saja. Karena itu orang kaya dengan Eliasa, coba baca terakhirnya saja. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Mose dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Coba kalau kau tolak kitabnya Mose dan kitab para nabi ini mau kemana? Sekalipun saya suruh orang mati, tapi lu bilang itu Taurat tidak berlaku. Nama Yahweh lu bilang nama setan. Lu sorga katanya, kan sangat jelas itu namanya Luka 16 sana kan coba. Ya? Ada seorang kaya dengan orang miskin. Orang miskin itu bernama, nama aslinya, nama Yahudinya ini, dia lahir dari perut emaknya, itu namanya Eliasar. Kemudian hari ini kan coba diganti namanya, jadi namanya Lazarus. Coba kan, udah bagus-bagus, orang namanya Yohanan, namanya Yohanes. Terus di luar negeri sana John. Ini kurang ajar sekali, ini benar-benar ini saudara. Kasihan ini, banyak sudah korban-korban keluargaku sendiri, ini kakak-kakakku kan mati semua nih. Kalau bapak mamaku dulu memang nggak ngerti saudara. Tidak ada yang menyelidiki kitab suci ini. Karena mereka beranggap sekarang yang penting saya orang Kristen masuk surga. Dengan darah Yesus sudah masuk. Lu baca kitab suci yang benar. Dia tumpahkan darahnya itu kepada siapa? Jangan ikut-ikutan di mimbar. Dia tumpahkan darahnya itu yang benar-benar mengamalkan namanya Taurat. Yang mencintai namanya hukum Tuhan tadi yang dia bilang, aku datang ini bukan meniadakan Taurat 1 titik 1 iota. Ini tetap saja orang membabi buta. Apakah ini khotbah saya ini saya angkat-angkat terus ini apa tidak dengar dia. Makanya saya bilang itu ada sampai 9.000 orang. 9.400 coba. Ada yang 3.000, ada yang 1.000 lebih kan gitu kan. Di YouTube itu saudara. Tapi kalau di press lagi paling tidak ada yang subscribernya itu paling hanya berapa? 200-an. Jadi benar dalam kitab suci dalam banyak yang datang, berapa? Sedikit yang dipilih. Sedikit loh. Kalau kau baca namanya Matitia 22 ayat 14. Ini Pak. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya memang benar. Tuhan ini sudah dicatat karena sempitnya jalan, apa? Sedikit, apa? Berapa? Karena sempitnya jalan sedikit sekali orang masuk. Coba Matitia 7 ayat 13-14. Ya. Jadi suatu saat nanti kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini bukan saya loh, bukan tak takut-takutin loh. Yang ini tetap berlaku ini. Coba baca Matitia. Matitia bukan Matius ya. Jadi Matitia aslinya nama orang ini yang diganti-ganti ini. Ini kejahatan benar ini. Coba Matitia 7 ayatnya 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Coba sudah Orang yang mendapatinya. Ya kan? Kalau kita kembali ke hukumnya Tuhan sekarang, orang-orang ketawain. Itu Bapak Evan sudah sesat dia. Sudah pengikut Yahova. Ini orang-orang yang tidak pernah nyenggol kitab suci, dia bilang itu Bapak Evan sudah sesat. Dia itu pengikut Yahova. Ya, Yahova itu dari kata ya. Kalau orang-orang sekarang King James itu dia panggil dia Yahoo. Jadi ini W bisa diganti apa? B juga bisa, tapi O juga bisa kan gitu. Makanya kalau King James sekarang itu diganti namanya tadi Yahweh jadi namanya Yahova. Ini yang dia revisi ini saudara, ya kan? Jadi ini sangat jelas di sini kan begitu, ya sudah dikasih tahu kan begitu. Tapi kalau orang masih ngeyel juga melalui khotbah hari ini dia tidak mencatat, silakan saja. Tapi kan ada waktu tadi, namanya Pak Adi, mari kita teliti kitab suci ini dengan benar baik supaya kita tidak gagal paham. Coba kalau kita baca lagi Yeskiel 22 ayat 8, ini orang Israel saudara,
Jadi namanya kitab suci ini dari Kejadian sampai Maliaki ini, dia tidak bicara dengan bangsa asing, dia tidak urusan itu. Bangsa asing dia sudah tahu kalau bangsa asing itu mau diomongin apapun, dia tetap namanya sesat. Karena ada pasal dan ada ayatnya. Sudah dikasih kekang di mulutnya ini, lu mau ngomong apapun itu, kita pakai pasal ini pun tidak bergeming. Itu sudah ditulis, sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Coba baca tadi. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Coba saudara, disepelekan saudara. Alah, lu ngomong-ngomong masalah sabat itu sesat itu jangan diikuti. Ya? Makanya harus jaga loh. Pak pendetanya di mimbar, hati-hati sekarang ada penyesat. Ya? Kalau dia bongkar ini penyesatan, kan pendeta kan mau makan pakai apa? Kan dia mengharapkan perpuluhan. Tapi kalau perpuluhan kata lu sah. Baca kitab suci, perpuluhan untuk siapa? Bukan untuk lu makan sendiri. Itu perpuluhan orang janda, yatim, orang-orang miskin gitu kan. Sehingga di dalam kelompok itu tidak ada orang miskin. Itulah ajarannya. Ajaran Tuhan seperti itu, supaya kamu tidak menyimpang itu. Kalau kamu menyimpang suatu saat nanti akan sang hukum gitu kan. Coba ayat juga Yeskiel 22 ayat 26. Perhatikan ini ayat Yeskiel 22 ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku, demikianlah aku dengan najiskan di tengah-tengah mereka. Coba saudara, akhirnya mereka menutup mata. Ini kan sudah di warning terus di warning. Makanya saya bilang sekarang orang Israel sampai namanya Yerusalem kosong, tumbuhin rumput. Coba, gak ada lagi bait sucinya, itu kemana udah gak tahu loh saudara. Tapi biarpun begitu, kalau engkau baca namanya Yeskiel ini, khususnya Yeskiel 36 di sana, suatu saat nanti dia berdamai dengan Israel. Pada waktu dia berdamai dengan Israel, lo ini bangsa asing ini yang dia bilang tadi bangsa binatang. Coba aja saudara, makanya saya bilang sering saya angkat orang asing atau orang Kristen lah, saya bilang coba sekali-sekali lu renungkan namanya apa, Roma 11. Coba kan lu baca Roma 11 ini, tuh kau taruh dalam hatimu, ya. Lo ini kan ditempel, ya. Akarnya itu kan orang Israel Tauratnya, tuh lu ditempel di sini. Nah ini yang ditempel tadi lo ini lihat ditaruh di sini, lu bertentangan di sini, lu bilang tadi Taurat yang pondasinya tadi lu bilang buang. Lo ini ditebang lagi, dibuang, dilempar dalam api. Baca saja namanya Roma 11. Tapi biarpun begitu juga orang sampai sekarang itu tidak bergeming, ya. Tetap saja mereka lakukan kejahatan ini. Padahal kalau kita catat tadi kan sudah dibaca namanya Yeskiel 22 ayat 26. Bagaimana imam-imam nabi-nabi ini mereka menyimpang dari hukumnya Tuhan. Mereka mengabaikan hukum Tuhan, mereka menghilangkan. Dicatat juga zaman namanya nelayan-nelayan ini, catat juga di sana Matitia 11 ayat 12. Cepat, masa Matitia 11 ayatnya 12. Sejak tampilnya Yohanan Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Coba sampai sekarang ini mereka serong terus ini, mereka abaikan terus ini, mereka tidak pedulikan namanya hukumku ini. Karena zaman itu mereka sudah menyimpang ini bangsa pilihannya ini biji matanya. Ada namanya kitab Talmud. Itu kitab Talmud sampai sekarang ini saudara mereka pegang. Mereka tidak kapok-kapok juga. Pada perang dunia pertama dengan kedua sudah berapa orang dibantai? Ada 6 juta saudara bangsa Yahudi. Apakah pada waktu itu tidak teriak Adonai, Adonai? Panggilan Adonai dia tidak pernah akan menjawab. Yakin 100% tidak akan menjawab. Karena engkau ganti tadi, ya. Coba kan jangan menyebut namanya sembarangan aja. Kenapa kau ganti-ganti ini? Apakah ada petunjuk dalam kitab suci suruh ganti namanya? Tidak pernah ada. Malah sebaliknya, supaya nama Yahweh itu dimasukkan sampai selama seorang namanya pemazmur sampai dicatat di sana. Contoh namanya Mazmur 113 ayat 1 sampai 3.
Coba yang kencang. Malah sebaliknya. Ya. Sampai selama-lamanya katanya. Coba baca Mazmur 113. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh. Kiranya nama Yahweh dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Yahweh. Coba kan dimaksudkan nama Yahweh itu sampai selama-lamanya. Malah sekarang nama Yahweh dihujat. Malah kitab suci yang kita pegang ini malah digantikan nama Tuhan Guru Besar Semua. Ya ampun. Kadang-kadang nama Yahweh dikasih nama Allah Guru Besar Semua. Tiap ditanya Pak Pendetanya, dia bingung Pak Pendetanya. Akhirnya saya kejar-kejar Pak Pendetanya, dia bilang, Pak, kalau Bapak kurang puas jawaban saya, tolong pergi saja ke lembaga kitab Indonesia. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu, ini kan bukan saya, hanya saya ikutin saja. Bagaimana nama Yahweh itu sudah digantikan Tuhan Guru Besar Semua. Terus ada Allah Guru Besar Semua. Terus kalau ditanya, kenapa hanya saja, dia bingung. Terus karena hanya T-nya saja, A kecil saja, dia lebih bingung lagi Pak Pendetanya. Coba, itu titelnya berderet-deret yang saya tanya. Ya itu tadi, karena tidak mau. Dari mana kitab suci ini? Tahu nggak namanya Yunani itu, saudara? Yunani itu dilambangkan kambing. Bukan saya loh, saudara. Jadi Yunani ini sudah dilambangkan kambing itu sampai kiamat. Dia tidak pernah berubah, namanya Yunani ini berdari domba. Makanya Yunani lah yang rubah waktu dan hukum-hukum ini. Dicatat di sana ada seorang nabi, namanya Nabi siapa? Nabi siapa? Nah, ini seorang pembaca tahu. Nabi Daniel sana sudah dinubuatkan bahwa nanti hukum Tuhan ini dirubah. Sekarang waktu misalnya sekarang kitab suci bilang dari petang ke petang, dirubahlah namanya Yunani ini bernama apa? Dari tengah malam, sudah dicatat oleh namanya Nabi Daniel ini. Bagaimana hukum itu dirubah? Mereka sudah dicatat. Coba namanya Daniel 7 ayat 25 yang kencang deh. Ini dia akan bertanggung jawab loh, saudara. Suatu saat nanti dihukum seberat-beratnya ini. Coba dinubuatkan loh, coba yang merubah ini. Ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Coba kan, pada waktu namanya dari Babel ini dibuang kembali lagi, diterimalah namanya Yunani. Yunani lah yang menjajah. Menjajah ikan sampai 600 tahun. Zaman Yasua itu kan sudah diterima namanya Roma. Coba kan, dari Yunani tadi jajah lagi Roma kan gitu. Jadi sudah dinubuatkan saatnya bahwa mereka akan merubah waktu dan hukum. Bukan saya loh, itu ada tulisannya. Contoh namanya Yunani lambangnya kambing. Coba. Kalau namanya, kenapa mereka lambangkan namanya domba ini, Persia dan Media ini? Karena mereka sana Nebukadnezar itu percaya kepada Tuhan. Coba kan, Nebukadnezar itu percaya kepada Tuhan, maupun juga Raja Darius. Raja Darius ini bukan orang Israel. Ini orang-orang namanya Persia, saudara. Tapi dia percaya namanya Yahweh itu. Dialah Yahweh yang hidup. Dia mengatakan namanya Raja Darius. Sehingga mereka itu dilambangkan namanya domba. Coba baca Daniel 8 ayatnya 20 sampai 21. Kita lihat di situ bahwa ada namanya domba dan kambing. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang diantara kedua matanya ialah raja yang pertama. Coba kan saudara, ini saya mau peringatkan karena kita baca namanya Yeskiel ini ditulis. Jangan berpikir-pikir, mau Yeskiel kan zaman itu. Ini firman ini akan berlaku sampai selama-lamanya. Makanya dia warning nama Israel, jangan kamu kira aku datang di bumi ini bukan meniadakan hukum Taurat. Jangankan lagi berpasal-pasal, berayat-ayat, 1 titik saja pun tidak boleh, saudara. Coba kan, ini ancamannya. Makanya jangan kamu sepelekan. Jangan kamu sepelekan sabatku. Jangan kamu sepelekan hukum-hukum. Tadi kan kita sudah baca. Dan di sana pun juga, kalau kita baca namanya Amsal 13 ayat 13 sana, tahu resikonya. Coba.
Bangsa, apanya Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Coba saudara, mendengar saya begini dihujat dan itu Bapak Evan sudah sesat dia itu. Maka kita ikut-ikutan. Ini saya mau kasih warning. Bukan saya yang kasih warning, ini yang kita sudah baca. Karena saya meneliti ini 23 tahun saudara. Ya. Hati-hati, jangan sampai kau berani sepelekan, kau tanggung sendiri resiko. Dia mengatakan, ya. Jadi kalau kita baca Matitia 12 ayatnya 36 sampai 37, dengan mulutmu dibenarkan, dengan mulutmu juga akan dihukum. Coba baca namanya Matitia 12 ayatnya 36 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari pengadilan. Nah loh, setiap perkataan akan bertanggung jawab nanti. Coba terus, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu dibenarkan, menurut ucapanmu juga akan dihukum. Makanya kalau kita tarik di atas ini antara Matitia 12 dengan Matitia 5 tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Ana tadi ayat 9 mengatakan, ulang lagi supaya dia klop ini ya. Coba antara tadi dia bilang menurut ucapanmu dibenarkan, menurut ucapanmu juga akan dihukum. Coba kalau kita baca tarik ini apanya Matitia 5 ayat 19, ulang lagi. Tinggal Ayat 19. karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi sangat jelas siapa saja yang melakukan namanya hukum Tuhan pasti masuk surga, bukan saya. Makanya ayat 20 di bawah mengatakan, kalau kamu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat ini, baca ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam. Kamu tidak meninggalkan Taurat, tidak lebih benar dari ini penjahat-penjahat ini yang sudah tinggalkan hukum ke ini, kamu nggak masuk. Ini anaknya saudara, mau ngelawan lagi nih. Ini keras sekali loh ini, kalau saya mencatat ini luar biasa. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Roma 10 ayatnya 9 sampai 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yeshua adalah Tuhan, dan percaya kamu mengaku dengan mulut bahwa Yeshua adalah Yahweh itu, coba, dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Terus sampai 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Coba saudara, ini kan sangat jelas. Makanya kalau kita baca namanya Pekotbah 12 ayatnya 13 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Coba pengkhotbah itu siapa? Dia adalah namanya Raja Salomo saudara. Wajib. Coba kan? Wajib kamu pegang namanya hukumnya Tuhan. Makanya Salomo itu namanya penjaga, namanya hukumnya Tuhan saudara. Kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 2 di sana, ya, coba kan. Makanya Salomo itu supaya menjaga namanya Taurat ini saudara. Inilah yang sekarang ini manusia-manusia ini, pengajar-pengajar ini coba berusaha orang coba membohongin orang. Kan sangat jelas Roma 2. Ya. Roma 2 ayatnya 5-6. Perhatikan Roma 2 ayat 5-6. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Tuhan yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Coba kan saudara, ya.
ada yang mendengar ini, terus semakin menghujat lagi, ini sesat dia, sesat dia. Coba kan, kalau lu bilang saya sesat, pakailah pasal dan ayat, kan enak kan begitu loh. Oh saya pasal begini, lu ngomong pasal ini, saya juga punya pasal, kan itu enak, kan begitu kan? Itu baru namanya kita diskusi namanya. Jangan ada ajaran dari mimbar-mimbar yang dari generasi ke generasi dia pakai yang tidak ada dasar firman-Nya. Jangan keraskan hatimu. Suatu saat nanti akan dibawa namanya pengadilan, saudara. Makanya namanya Matitya ini sampai Wahyu itu, jangan ada orang ini baca namanya Matitya. Matitya berapa pasal? Halo, itu ada 28 pasal kan gitu kan. Dari namanya lahir sampai mati juga kagak pernah nyenggol-nyenggol, itu nggak dibahas. Akhirnya gagal paham. Wah, Pak Pendetanya dia pakai Pak Pendetanya. Apanya Efesus 2 sampai 15. Lihat ini katanya gitu kan. Dia geritak-geritak sama jemaatnya. Makanya saya bilang kadang-kadang ini Pak Pendeta ini kalau zaman dulu udah panggal ini sama dia ini penyesat-penyesat ini. Dia tidak pernah bawa yang lain. Coba kan? Coba kan? Oh, Galatia 2. Karena ini Galatia 2 ini kan ayat 15 karena sangat jelas. Coba baca lagi. Ini banyak ini korbannya ini. Korbannya tidak sedikit ini sampai sekarang ini. Khususnya Kristen Indonesia ya. Kalau di Eropa kan dia malas, dia nggak mau, sudah tidak benar dia kata. Dia tinggalkan aja. Indonesia sadar dengan tertati-tati ini dia tetap bertahan ini. Coba baca. Halo. Nah, itu kan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Yang kencang dong. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Hamasya Yesua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada. Tadi bukan Efesus 2 ayat 15. Salah saya. Tadi kan sudah ngomong tadi kamu kan. Efesus 2 ayat 15. Ini senjatanya mereka ini. Saya mau pengen benar, kan sering saya angkat ini supaya ini siapa yang menanggapi ini, gitu aja. Tapi dia menanggapi, dia pakai apanya otak dari pengajarnya dia. Coba Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Coba dia batalkan semua ketentuan. Jadi tadi dia bertabrakan antara Matitya 5 tadi dengan ini. Terus kita pegang mana? Yesua bilang, aku datang di bumi ini. Atau saya ikutannya orang Kristen ini dia pakai Yesus saja kan. Kata Yesus katanya, aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat. Kata Yesus loh ya. Ini orang Kristen ini kan ada di sini nih. Kata Yesus katanya, aku datang di bumi bukan meniadakan Taurat. 1.1 yo. Coba ya. Loh kata Yesus loh. Kitab yang kita pegang ini di ini kata Yesus, aku datang itu bukan meniadakan 1.1 yota. Coba bayangkan aja 1.1 yota. Ya. Dengan tadi Efesus 2 ayat 15. Katanya dengan matinya dia akhirnya semua Taurat sudah dibatalkan. Padahal kalau kita baca yang lengkap, ini kan ada catatan kakinya. Catatan kaki bukan saya yang bikin catatan kaki, lembaga kitab Indonesia dikasih catatan kakinya, namanya Kolose 2 ayatnya 14. Coba baca. Coba perhatikan di sini. Mereka tidak mau ambil di Kolosenya, tapi mereka pegang ini supaya banyak orang mati. Coba baca. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Coba, yang dia hapuskan utang-utang apa? Seorang pembaca, kalau namanya orang Israel dosa itu pasti namanya dosa besar, namanya sapi. Kalau tidak kuat kan domba. Paling kecil-kecilnya namanya apa? Namanya burung tekukur atau burung darah, saudara. Ya? Coba kan, inilah yang dia hapuskan, makanya dia izinkan tubuhnya dipaku di kayu salib.
Kalau orang membaca benar-benar yang dia tebus itu siapa? Bukan saya yang mengarang-arang. Ini termasuk juga suratnya Rasul Saul di Galatia 4 ayat 45. Coba, akan nanti dia bertabrakan. Kalau kita baca tadi Kolose 2 ayat 14 dengan namanya Galatia 4 ayat 45 kan sangat jelas. Coba baca. Ini jelas di situ Galatia. Perhatikan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Elohim mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Coba kan, dia datang itu menebus mereka yang taat kepada namanya hukumnya tuh Tuhan kan. Kan kita baca tadi namanya Matitia 5 tadi, siapa saja yang melihat, tapi siapa yang melakukan hukum Taurat, dia akan salah. Kan kelop ini saudara. Coba, ini siapa ini? Karena dia bertabrakan lagi dengan suratnya Rasul Saul tadi. Kalau kita baca namanya Galatia 3 ayatnya 21, kan sangat jelas di situ bahwa Maman Pak Pendeta kebenaran, tapi dia tidak jelaskan kebenaran itu apa. Sangat jelas di situ di Galatia 3 ayat 21. Kalau demikian bertentangan hukum Taurat dengan janji-janji Elohim. Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Coba diberikan namanya hukum Taurat itu menjadi hidup, karena memang kebenaran itu dari namanya hukum Taurat kan gitu loh. Makanya kalau kita baca ulangan 6 ayat 25 sana mengatakan, karena sangat jelas dia akan nanti klop dengan tadi namanya Galatia 3 ayat 21 bahwa kebenaran itu berasal dari namanya Taurat. Makanya ulangan di sana, ulangan 6 ayat 25 mengatakan, baca. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah dengan setia di hadapan Yang Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau engkau menjadi benar katanya, lakukan namanya hukum Taurat. Kan berdasarkan tadi namanya Matitia 5 ayat 19. Siapa yang melakukan hukum Taurat, maka dia akan naik tempat yang tinggi surga. Tapi siapa yang mengajarkan tadi, yang coba-coba bilangnya Taurat tidak berlaku lagi, makanya dilemparkan ke neraka. Bukan saya loh, ini tulisannya di namanya yang kamu anggap orang Kristen itu perjanjian baru. Makanya perjanjian baru orang Kristen ini semua diperbarui. Nama Tuhan jadi baru, termasuknya coba deh. Ini Amalukti ini, ya neneknya namanya ukulele namanya. Coba kan? Coba kalau suatu saat nanti, ya kasih namanya neneknya namanya Lukti ini namanya kumis lele gitu kan. Coba kan? Marahnya ampun itu. Coba kan? Coba kan? Atau wudu lele kan begitu coba. Ini kan rusak sekali. Jadi nama-nama semua ini, siapa yang menolak ini? Ya, kenapa ini? Apakah Indonesia ini kita salahkan? Tidak salah juga, karena dia langsung terima. Karena pada waktu diterjemahkan kitab suci ini bukan orang Kristen. Jadi orang Islam ini bernama Abdul Munsyi, disalinlah dari King James ini. Indonesia udah diganti semua nama-nama. Apakah ini tadi kalau Mose ini mungkin saja Musa ini dari namanya Abdul Munsyi. Tapi kalau nama-nama lain ini misalnya Yohanan, Matitia ini, saya yakin itu orang-orang Eropa. Kenapa saya mengatakan orang Eropa ini? Ini kan Indonesia dulu pada waktu saya kecil namanya Yohanan ini Yohanes yang orang Kristen bilang Yohanes dulu itu bernama Yahya. Kemudian kan berjalan digantilah namanya Yohanes. Kalau di Amerika sana atau di Eropa sana namanya John. Coba kan? Semua diganti. Makanya itu namanya dia bilang perjanjian baru saudara. Siapa yang menantang ini? Siapa yang menantang ini? Mau dia mau menantang, lu kan kalau saya tanya sama mereka nanti lu salin kitab suci dari mana ini? Ya? Orang Eropa saja udah kagak ada, orang beragama dia tinggalkan. Dia sudah baca begini, kenapa dirubah lagi ini? Coba kan? Apalagi sekarang kalau orang baca namanya King James, kenapa bukan Jesus lagi? Kenapa jadi Yesua?
Tapi ya di sini kan, nah ini di sini juga kan untuk cari isi perutnya, dia bertahan mati-matian, untuk menggaruk namanya kantong-kantong orang. Bukan saya fitnah. Kalau dia bilang tadi Taurat itu kekal, bilang oke, karena memang tadi perpuluhannya perintah namanya Taurat, saudara. Ya, coba kalau orang tanya sama saya perpuluhan untuk apa, saya akan detil itu. Saya akan detil semua itu. Coba kan, nama Yahweh itu kekal, saya akan mendetil semua. Ada catatan saya 23 tahun. Ya. Kalau ini hari ini masih bandel juga, ya silakan saja. Makanya saya mengatakan cepat atau lambat akan habis. Ya, karena sudah dinubuatkan kan, bahwa nanti tanda-tanda kedatangannya ada namanya gempa bumi, ada tsunami, ada peperangan, ada yang paling tidak ditolak lagi ada namanya penyakit sampar. Jadi penyakit sampar di dalam kitab suci itu namanya penyakit menular. Kurang apa lagi pada waktu corona ini, ya toh? Banyak kan, coba kita lihat kan, salib banyak sekali. Apakah pada waktu corona itu dia tidak manggil nama itu? Coba kan? Karena sudah dicatat di dalamnya. Makanya banyak sekali orang mengabaikan apa namanya Yoel 32 ayatnya 2:32 Ibu anak. Coba sampai carikan catatan kakinya yang diperkosa sana perkosa sini. Yoel 32 ayatnya Yoel 2:32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kalau lembaga kita Bernesa itu Tuhan huruf besar semua. Tapi kalau di Roma kan dia kutip lagi di Roma sana kan, kalau Roma itu suratnya Rasul Saul Roma. Sebab barang siapa, Roma berapa? Roma 10 ayat 17. 13. Hah? 13. Ayat 13. Coba. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Coba kan, di situ diperkosa lagi, bukan tulisan huruf besar semua, hanya T-nya saja, saudara. Jadi orang-orang Kristen ditanya, yang mana nama gelarnya, dia bingung. Allah dia bilang tadi bukan nama tapi nama gelar. Terus kalau ditanya lagi, itu Tuhan. Ahli bahasa diketawa-ketawain bahwa orang Kristen ini benar-benar geleng-geleng kepala. Orang namanya ahli bahasa tulis Tuhan itu kalau diterjemahkan yang diyakin dipuja sebagai yang maha kuasa, itu gelarnya. Kalau Allah itu kan nama. Ini nama yang disembah, namanya orang-orang Islam bernama Allah. Ditanya orang Kristen ahli-ahli ini kan yang berderet-deret, oh itu gelar. Tapi lucu-lucunya nanti kita baca kitab suci di dalam, kalau itu gelar kenapa ini huruf besar semua? Terus karena hanya saja dia sampai bingung, saudara. Makanya coba kita nonton di YouTube itu kan pendeta-pendeta yang terkenal ditanya sampai diketawa-ketawain, nggak bisa jawab. Seperti namanya Tritunggalnya ditanya nganga-nganga. Coba yang paling parah lagi yang diketawain di dalam namanya kata Esa, katanya satu kesatuan. Ini yang ngarang-ngarang orang Kristen. Padahal Eshad itu dari kata satu. Ini kan bahasanya Arab dengan bahasa Israel itu, kalau satu itu namanya Ehad. Ya, coba kan diterjemahkan oleh Pak Pendeta sekarang, dia pakai dalih itu, dia bilang itu satu kesatuan. Sampai Ibu Ana ini pun juga sekolah Ibu Ana juga pun nggak tanggung-tanggung juga, ya, dia lulusan juga kok Undip. Dia dengarin begitu satu kesatuan, dia ketawa, gitu. Ya, Ibu Ana juga pembaca loh ini, baca kitab suci ini dan Kejadian Wahyu berulang-ulang, ya. Kalau saya orang kampung mungkin lu tipu begitu, oh itu Esa itu satu kesatuan, mungkin dia manggut-manggut. Tapi kalau orang-orang pendidikan yang tahu bahasa, apalagi kalau ahli bahasa, diketawain. Ya satu, satu itu bahasa Indonesia. Kalau Ehad itu bahasa Arab dengan bahasa Yahudi. Jadi itulah yang saya sampaikan hari ini, ya. Saya ulang lagi sekali lagi, namanya Matitia 12 ayatnya 37 mengatakan, coba, menurut ucapanmu dibenarkan dan menurut ucapanmu akan dihukum, saudara. Supaya ini
supaya kau tangkap kitab suci ini, makanya perlu sekali namanya baca Matitia ini dari 1 sampai ke 28. Pasti nanti kalau kau baca lengkap ya, baca lengkap ini 4 penginjil ini. 4 penginjil namanya Matitia, Markus, Luka, maupun Yohanes ini, kalau kau baca tidak ada satu orang pun yang mengatakan itu Taurat itu dibuang. Ya. Tidak pernah ada satu orang pun ini yang mengatakan bahwa Taurat itu dibuang. Memang tidak pernah didapat di dalam, tapi yang benar, khususnya Luka, sampai di Luka aja, sampai tengah-tengah Luka 10 ayatnya 25-28 yang kencang. Ya, supaya pendengar lagi ini mencatat, ini kan udah bertanggung jawab loh nanti, ini masalah nyawa loh ini. Coba Lukas 10 ayat 25-28 yang kencang deh. Ini terakhir. Pada suatu kali pergilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesua, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup?" Apa yang kuperbuat supaya aku memperoleh hidup? Coba. Jawab Yesua kepadanya, "Apa yang tertulis?" Apa yang tertulis di sana? Coba. "Apa yang kau baca di sana?" Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Jawab orang itu, "Kasihlah Elohim, kasihlah Elohimmu Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Terus? Kata Yesua kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesua, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesua, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan yang sesudah..." Sampai di situ, ya. Jadi sangat jelas tadi itu, apa yang tertulis di sana, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang diselewengkan namanya penulis-penulis yang namanya mereka bilang perjanjian diselewengkan ini tadi lurus dia lurus supaya saya peroleh hidup yang kekal. Apa yang saya lakukan, apa yang kau baca, apa yang tertulis sana, tapi diselewengkan. Ini manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab yang mereka bilang tadi perjanjian baru ini, tapi diselewengkan kalau kita baca di sana di Matitia 5 ayatnya 43, ini sangat jelas loh, disengaja ini penulis-penulis ini yang dari generasi ini memang dari Eropa ini, yang saya bilang itu penjahat ini, dia jahat sekali ini, dia tulislah di situ, diselewengkan tadi ini dari tulisan aslinya. Coba baca namanya 43, Matitia 5:43, ini coba perhatikan di situ. Kenapa saya mengatakan ini? Kalau kita baca nanti 43 dulu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia, kasihlah sama manusia, dan bencilah musuh. Bencilah musuh, sampai di situ. Ini namanya seorang penjahat ini yang menulis ini, dan korbannya tidak banyak ini. Saya mengatakan seperti itu karena ini diselewengkan. Kan dia bilang tadi kan yang kita baca Matitia 11 ayat 12, mereka menyerong firman Tuhan. Ini diselewengkan. Kenapa saya bilang tadi ini? Makanya beliau orang Kristen itu kalau zaman Yesus ada kasih, karena mengajarkan tadi bencilah apa? Ada tertulis bencilah musuh, tapi dia bilang kasihlah musuh. Kenapa saya bilang 44? Baru kita lihat tulisan aslinya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba 44 bilangnya kasihlah musuh, sedangkan 43 bencilah musuh. Kalau kita baca ayat tulisan aslinya itu, kalau kita baca di Imamat 19 ayat 18, perhatikan ini bangsa bila sengaja ini mereka menyerong ini untuk bawa orang sesat ini. Coba, "Janganlah menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Yahweh." Tidak pernah namanya kata bencilah musuhmu. Makanya ini dia sengaja dibawa. Makanya mereka bilang orang Kristen di zaman Yesus itu adalah kasih. Sedangkan namanya Taurat ini diajarkan kebencian, ini penipuan. Saya mau kasih tahu siapa yang mau membantah ini. Kalau dia membantah ini, kita debat langsung hadapan muka.
Itu baru angkat jempol, jangan pakai melalui YouTube. Kalau dia berani, ya, coba kan? Siapa yang merubah-rubah itu? Coba kan? Ya? Dia bertanggung jawab di hadapan Tuhan, saudara. Berapa orang yang dia geret ini? Bukan saya loh, saudara. Ini tulisannya seperti itu yang saya teliti bertahun-tahun ini. Ya? Coba kan? Tidak berkata benar, malah diselewengkan di dalamnya. Ya, dari generasi-generasi sampai saat ini tidak sedikit korbannya. Mereka tidak pedulikan, saudara. Coba kan? Makanya apakah misalnya contoh sekarang, misalnya di Facebook itu kan saya tulis namanya Sabat itu. Pokoknya dari Kejadian sampai namanya yang mereka bilang Perjanjian Baru itu saya catat semua loh, saudara. Coba kan? Malah dulu juga ada yang coba-coba memprotes. Lu kalau protes pakai pasal dan ayat. Kalau lu pakai minggu itu lu pakai pasal dan ayat. Itu baru angkat jempol. Lu tidak punya pakai pasal dan ayat. Lu pakai ngarang-ngarang ini sesuai nama aja apa necam. Ini kan tidak benar. Kalau tidak ada penghukumannya nanti, tidak ada tulisan di dalamnya, saya tidak akan bicara, saudara. Ya, saya bicara di atas mimbar ini bukan sekadar saya bicara, karena saya punya catatan yang lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa saya punya catatan namanya dari lengkap ini? Karena saya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu hanya 14 hari. Coba kan? Saya baca ini dari Kejadian sampai Wahyu itu 14 hari. Coba paling lama juga sebulan. Nah, kalau ada orang di luar sana dari lahirmu sampai matimu, lu baca saja Kejadian itu hanya 50 pasal, lu nggak pernah habisin, terus lu ngomong-ngomong, ya, gitu loh, ya. Jadi itulah yang saya sampaikan sekarang ini. Kau catat baik-baik kan gitu, ya. Terserah nanti di sana itu mencatat atau dia mengucap kan gitu. Kalau engkau mencatat, kau renungkan, maka engkau selamat. Karena itulah tulisan yang kita baca bersama tadi, namanya Yeskiel 18 ayat 1 sampai ke 32. Amin ya. Mari kita. Haleluya.